Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Septian, mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, kali ini saya mencoba presentasikan tentang industri halal di Indonesia. Oke, industri halal berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Itu dari Kementerian meluncurkan IHYA 2022. Dalam State of the Global Islamic Economy Report tahun 2022 memperkirakan bahwa total pengeluaran umat muslim global pada tahun 2022 akan tumbuh sebesar 9,1% yang berasal dari 6 sektor real ekonomi syariah, yaitu sektor makanan dan minuman halal, lalu modis fashion, kosmetika, farmasi, media dan rekreasi, serta travel. Pertumbuhan ini diperkirakan akan mencapai 2,8 triliun US dollar pada tahun 2025 atau meningkat 7,5%. Oke, lumayan besar peningkatannya. Lalu berdasarkan Global Islamic Economy Indicator, peringkat ekonomi syariah Indonesia naik dari peringkat kelima menjadi peringkat keempat setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Indikator GIEI menunjukkan Indonesia berada pada posisi teratas sebagai konsumen makanan halal, urutan kedua sebagai kosmetik halal, dan peringkat keempat konsumen obat-obatan halal dunia. Nah, untuk pasar dalam negeri, pada 2017, permintaan produk halal di Indonesia telah mencapai 218,8 miliar US dollar atau sekitar 22% dari total PDB Indonesia. Konsumsi ini diperkirakan akan terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan populasi muslim Indonesia. Oke, kalau dari presentasi PDB 22% lumayan cukup besar ya untuk PDB Indonesia. Nah, peluang di Indonesia, industri halal dapat menjadi nilai tambah ekonomi nasional karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor makanan halal, keuangan syariah, modis fashion, pariwisata ramah muslim, farmasi, kosmetika, dan media rekreasi. Peringkat Indonesia dalam The State of the Global Islamic Economic Index tahun 2020-2021 berada di peringkat keempat dunia. Namun yang perlu di-highlight atau kita cermati, saat ini Indonesia baru menjadi negara konsumen terbesar, bukan sebagai negara produsen produk halal terbesar. Oke, semoga kita ke depannya bisa menjadi negara produsen produk halal terbesar. Nah, ada tantangannya di industri halal Indonesia. Ada yang saya rangkum itu ada 4 tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri halal. Pertama, peluang bisnis industri halal belum didasari banyak pihak, baik regulator. Kedua, pengembangan industri halal masih menjadi terkendali oleh terbatasnya suplai bahan baku yang memenuhi kriteria halal. Ketiga, pemahaman yang masih terbatas kepada sejumlah produsen serta infrastruktur yang belum mendukung. Terakhir, perbedaan standarisasi dan sertifikasi produk halal. Ini beberapa tantangan yang coba saya rangkum untuk industri halal. Nah, saya mau coba jelaskan beberapa hambatan juga di industri halal. Perkembangan industri halal di Indonesia akan fokuskan pada pemetaan kendala yang terjadi saat ini dengan mengelompokkan 5 aspek. Aspek pertama yaitu kebijakan yang terdiri dari implementasi jaminan produk halal atau JPH yang masih belum selesai, masih sedikitnya sertifikasi dan standarisasi produk halal, serta masih belum adanya roadmap pengembangan industri halal. Nah, selanjutnya aspek keduanya itu sumber daya manusia, terdiri dari masih banyaknya produsen yang kurang memperhatikan tentang produk halal dan masih kurangnya pengetahuan produk halal pada pelaku usaha kecil. Kemudian aspek ketiganya infrastruktur, yaitu kurangnya infrastruktur yang memadai, terutama juga kurangnya koordinasi lembaga yang menangani infrastruktur. Kemudian aspek keempat, sosialisasi, terdiri dari kurangnya promosi tentang halal dan kurangnya sosialisasi pendidikan dan informasi mengenai halal. Aspek kelima itu produksi, yaitu beberapa kendala seperti terbatasnya bahan mentah dan yang sudah memenuhi kriteria halal, masih ada beberapa sektor yang bergantung pada impor, dan terakhir belum adanya definisi standar produk halal.
Jadi ini beberapa hambatan yang coba saya rangkum dan maksudnya poin-poin penting yang menjadi hambatan saat ini. Nah, cukup sekian presentasinya coba saya jelaskan tentang industri halal di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.